Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyafa Danis Alfitra, dan kali ini saya akan mewawancara seseorang mengenai NKRI dan Pancasila. Bagaimana keseruannya? Let's check it out. Baik, pada kali ini saya sedang bersama narasumber saya yang akan saya wawancarai pada kali ini. Untuk Ibu, dipersilakan untuk memperkenalkan diri, nama dan apa profesinya. Selamat sore, saya dengan Ibu Ella. Profesi saya itu sebagai karyawati di suatu perusahaan jasa hukum. Pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk Musyafa untuk bertanya kepada saya terkait Pancasila dan NKRI. Silakan. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, menurut Ibu sendiri, apa sih NKRI itu? NKRI itu suatu negara yang berbentuk kesatuan. Kalau di Indonesia itu NKRI seperti Indonesia, yaitu berbentuknya republik, yaitu untuk tujuannya untuk melindungi segenap masyarakat Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, pulau-pulau di Indonesia itu begitu banyak, ada puluhan ribu pulau. Namun dengan adanya NKRI ini semua bisa menjadi satu dalam satu wilayah negara. Oleh karena itu kita memang menganut sistem republik untuk NKRI untuk Indonesia ini. Baik, yang kedua, menurut Ibu, apa sih Pancasila itu? Pancasila itu lambang negara Indonesia. Kalau dari artinya, panca itu 5, sila itu asas atau pedoman. Sila itu asas ya. Jadi terdapat 5 asas, 5 pedoman yang menjadi pegangan untuk kita berbangsa dan bernegara. Masing-masing asas itu memiliki makna tersendiri dan memiliki lambang masing-masing yang tercermin di burung Garuda. Di dada burung Garuda itu terdapat 5 lambang Pancasila. Jadi semua asas itu mempunyai makna yang tepat untuk negara NKRI ini. Baik. Nah, seperti yang kita tunggu-tunggu mengenai profesi Ibu kali ini, maka pertanyaannya, apa sih dalam pekerjaan Ibu sendiri yang mencerminkan seperti sila pertama dalam Pancasila? Baik, sila pertama dari Pancasila itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Untuk pengaplikasian Pancasila sila pertama itu di dalam kehidupan saya sebagai seorang karyawati di kantor saya itu, pimpinan kami itu membebaskan dan tidak melarang semua karyawannya untuk beribadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Nah, karena di kantor kami mayoritas Muslim, jadi disediakan musola, disediakan tempat berwudu, disediakan alat-alat ibadah, seperti sejadah, mukena, sarung kalau untuk laki-laki. Kemudian dipisah antara musola pria dan musola wanita. Dari situ kita bisa melihat bahwa cerminan Pancasila dari sila pertama ini ketuhanan yang Maha Esa. Jadi masing-masing semua karyawan itu diberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat sesuai dengan agamanya masing-masing, seperti itu. Baik, selanjutnya bagaimana sih dalam pekerjaan Ibu yang mencerminkan seperti sila kedua Pancasila? Sila kedua dari Pancasila itu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke, kalau untuk dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari di dalam lingkungan kerja, kemanusiaan yang adil dan beradab itu kita memperlakukan tiap lini dari lingkungan kerja, mulai dari office boy, mulai dari security, mulai dari
karyawan di level pertama, level menengah sampai level atas itu semua kita menghormati walaupun mereka mungkin memiliki pendapatan yang berbeda, tapi tetap kita harus menghormati mereka siapapun itu, mau office boy, mau security atau siapapun, atau driver atau kurir atau messenger. Kita tetap memperlakukan mereka seperti kita memperlakukan orang lain pada umumnya, tetap sopan, tetap menjaga ucapan kita, tidak bicara kasar, tetap menghargai mereka sebagai orang tua, tetap santun, dan adab terhadap lingkungan kerja itu tetap dijaga. Demikian. Oh, seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih Bu cerminan dari pekerjaan Ibu di sila ketiga? Pancasila ya. Nah, sila ketiga Pancasila itu Persatuan Indonesia. Oke. Kalau untuk di lingkungan kerja, Pancasila pasal ketiga itu Persatuan Indonesia. Karena di kantor saya itu bidangnya adalah hukum, dan masing-masing memiliki pekerjaan dengan bagiannya masing-masing. Ada yang pegang korporasi, ada yang pegang pertanahan, ada yang menangani perbankan, dan kita semua itu walaupun memiliki pekerjaan dengan jenis berbeda, tapi tetap kita kerjasama dalam segala hal. Tidak ada kita yang saling cari muka atau saling menjatuhkan sesama teman. Jadi tetap kita sesama karyawan tetap bekerja sama dengan baik, menjaga komunikasi yang baik, kemudian hubungan dengan pimpinan dan hubungan kepada karyawan yang di bawah juga tetap dijaga gitu, agar tidak terjadi perselisihan atau yang membuat perpecahan di lingkungan kerja seperti itu. Oh, seperti itu. Kalau boleh tahu nih selanjutnya sila keempat nih Bu, gimana sih dalam pekerjaan Ibu itu yang mencerminkan sila keempat itu? Oke, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Baik, di lingkungan kerja itu nggak mungkin kalau kita nggak pernah ada berselisih paham, tidak pernah ada perbedaan pendapat. Itu pasti terjadi dan mungkin sering ya, karena kita ngerasa kita yang merasa pendapat kita paling benar atau pekerjaan kita yang paling benar, kemudian teman kita mungkin melakukan yang menurut kita keliru, dan kita ngerasa ini harus dibetulin, ini harus dilurusin, ini harus ditegur gitu. Tapi dengan cara bagaimana agar tidak terjadi perselisihan dengan sesama rekan kerja. Jadi apapun perbedaan pendapat, apapun pekerjaan kita yang mungkin teman kita lakukan keliru, itu kita harus sampaikan pada mereka dengan cara yang baik. Mungkin dibicarakan terlebih dahulu kepada atasan kita apabila ada terjadi komplain dari klien, kemudian tidak langsung menegur dengan kata-kata yang kurang baik kepada rekan kerja, namun harus disampaikan terlebih dahulu keluhan-keluhan klien kita kepada pimpinan, kemudian pimpinan mengetahui permasalahan yang ada, kemudian biasanya kita diadakan briefing gitu untuk membahas mengenai masalah yang terjadi pada saat itu gitu. Jadi kita akan menemukan solusinya untuk semua permasalahan. Jadi tidak ada mengecewakan satu sama lain, mengecewakan klien atau menyakiti hati rekan kerja. Semua dibicarakan dengan cara baik dan dimusyawarahkan dengan baik. Baik. Dan yang terakhir nih Bu, bagaimana nih dalam pekerjaan Ibu yang mencerminkan sila terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Baik, untuk mencerminkan sila kelima ini, kalau di lingkungan kerja, apapun kita mendapatkan pekerjaan di kantor itu sesuai dengan tingkat pendidikan dari tiap masing-masing karyawan. Ada yang hanya lulusan SMA, ada yang lulusan S1 atau S2. Masing-masing memiliki income atau pendapatan yang pasti berbeda sesuai dengan tingkat jenjang pendidikan masing-masing. Dari situ pimpinan kami juga memberikan
penghasilan atau gaji hak karyawan itu sesuai dengan tingkat pendidikannya masing-masing. Namun tetap mengacu pada peraturan-peraturan tenaga kerja tentunya. Namun dalam hal ini walaupun terjadi perbedaan tingkat income atau penghasilan, itu pun sesuai, menurut kami memang sudah adil ya, karena harus sesuai dengan jenjang pendidikan masing-masing. Kan nggak mungkin kalau SMA digaji lebih besar dari yang S2 gitu. Jadi sesuailah pendapatan dengan kemampuan atau skill dari masing-masing karyawannya. Dan itu tapi untuk gaji mungkin berbeda di situ. Namun untuk hak karyawan seperti kita mendapatkan cuti, kita mendapatkan THR, mendapatkan waktu misalnya cuti melahirkan atau cuti tahunan, itu semua karyawan mendapatkan haknya yang sama, tidak ada perbedaan kalau di situ. Demikian. Baik, terima kasih Ibu Ella atas jawabannya. Jadi seperti itu teman-teman, apa yang kita ketahui tentang pekerjaan Ibu tadi mengenai NKRI dan Pancasila, terutama apa sih yang ada dalam pekerjaan Ibu itu yang mencerminkan tentang dari sila pertama sampai sila kelima. Jadi seperti itu. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.